Church, untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti melalui TikTok Safe Community, saya mengundang untuk kita semua bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah hari Minggu ini. Sebelumnya saya akan pimpin kita semua dalam berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi siang hari ini Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami ucap syukur untuk kasih setia-Mu yang selalu melengkapi, selalu ada setiap harinya Tuhan, setiap paginya, siang malam Tuhan untuk hidup kami Bapak. Pagi hari di siang hari ini kami menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah yang Tuhan sudah tetapkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tempat ini, berkati setiap yang melayani Tuhan. Biarlah kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan, sehingga hadirat Tuhan bisa jemaat Tuhan rasakan. Terima kasih Bapak di dalam nama-Mu, berkati jalan ibadah awal pertengahan hingga akhir. Sound system semua yang multimedia bahkan jaringan internet Tuhan, sehingga jemaat yang menyaksikan lewat TikTok Tuhan tidak terkendala Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, selamat siang semuanya. Saya melihat ada 4.000 jiwa yang ada di sini. Jadi kita langkah iman dulu ya. Bisa kurang lebih satu orang kasih pujian, kasih kata-kata yang memberkati, kasih senyuman yang paling baik, paling manis pokoknya. Berapa banyak yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan siang hari ini bersama dengan kami? Amin. Untuk jemaat pada di TikTok, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini karena segala sesuatu yang tak pernah kita lihat oleh mata, tidak ada lihat, bahkan jiwa di dalam hati, Tuhan sudah tahu sebelum kita akan lihat. Yang tak
Saya akan mengajak kita semua lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
waktu Tuhan. Kami hanya perlu beriman, percaya bahwa pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, hari yang sudah Kau berikan pada kami untuk kembali berkumpul bersama-sama menikmati hadirat-Mu yang manis di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Kau berikan. Terima kasih untuk kemampuan yang masih Kau berikan. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Bapak, yang tidak berguna ini Bapak. Ambil alih pikiran hamba, ambil alih suara hamba, ambil alih pita suara hamba Bapak. Biar suara-Mu saja yang terdengar, biar pikiran-Mu saja yang tersampaikan Bapak. Kemudian hanya bagi-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bersyukur kami berdoa. Amin. Terima kasih ya. Wow. Kayaknya bulan-bulan depan udah siap nih kita bikin Jesus Party ya. Masih tetap ini ya, terobsesi. Shalom. 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 Katanya ada 4.000 orang loh kata Amos. Shalom. Shalom. Iya. Ada yang pura-pura jadi cewek biar kelihatan ada cewek. Nah, iya. Ya, hari ini saya mau mengucapkan selamat datang buat Sebastian dan Amos ya. Jangan cuma datang untuk melayani, bergabung dengan kami di Safe Community ya Amos ya. Namanya Safe Community. Nah, hari ini masih terkait dengan bulan-bulan pemilu ini ya. Kita akan bicara tentang good or God. Ya, kebaikan atau Tuhan. Ini ada bukunya sebetulnya ya. Dan menurut saya ini menarik sekali berbicara tentang good or God. Dan saya ingin memulai pesan firman saya hari ini dengan satu ayat. Ayat ini ayat kesukaan saya ya. Ayat yang selalu saya pakai sebagai panduan setiap kali saya menentukan langkah atau hendak membuat keputusan. Nanti kalau kalian sudah cukup lama mendengarkan saya berbicara, nanti pasti hafal ya. Karena ayat ini benar-benar nancep kalau buat saya. Ada Roma 12 ayat 2. Saya suka bahasa Inggrisnya sebenarnya, tapi kita baca bahasa Indonesia ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Ini penting untuk disampaikan sebelum kita masuk ke good or God ya. Kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Karena kita ini adalah umat-umat yang sudah dikuduskan. Menurut Ibrani 10 ayat 10. Dikuduskan, nah berbeda dengan pendapat orang-orang ya. Hidup kudus ya, hidup suci gitu ya. Dikuduskan sebetulnya dalam konteks ini adalah dipisahkan. Istilah yang prinsipil dalam kata kudus adalah kadosi dan kodesi dalam bahasa Ibrani dan hagios dalam bahasa Yunani. Terjemahan yang lazim bagi keduanya adalah kudus. Walau kadang-kadang keduanya diterjemahkan dengan kata suci. Perbedaan antara kata kudus dan suci itu tidaklah gamblang. Namun istilah suci itu menekankan akibat daripada sikap yang menjurus pada kesucian. Jadi suci itu karena perbuatan kita menjadi suci. Sementara kudus itu adalah karena Allah yang memisahkan kita. Kadosi dapat berarti terpisah atau dikhususkan atau terpotong dari, digunakan dalam keadaan terlepasnya seseorang atau suatu benda supaya Tuhan dapat memakainya. Nah ini dua kata yang penting ya, bahwa kita ini dipisahkan supaya Tuhan bisa memakai kita ya. Dan dengan demikian terhadap keadaan orang atau objek yang dilepaskan itu. Hagios, nah ini berbeda, punya dasar pemikiran yang sama mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Namun ada beberapa di Para Rasul 2:27 dan Wahyu 15:4 itu memakai kata hosios. Di tempat lain diterjemahkan suci atau saleh, suatu kata yang mengandung arti hubungan yang benar dengan Allah. Mungkin juga dalam pengertian kekasih. Jadi ingat ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Artinya kita dipisahkan, kita dikhususkan. Supaya apa? Supaya kita bisa dipakai oleh Allah. Itu penting sekali menurut saya. Jadi bukan tidak pernah melakukan kesalahan, enggak. Tapi kita ini dipisahkan. Oleh karena itu ayat ini menjadi sangat bermakna itu. Jangan serupa dengan dunia. Wong kalian sudah dipisahkan
kok mengikuti dunia. Nah, nanti akan ada lanjutannya ya, kenapa good and God. Nah, pemahaman akan dua hal ini sangat penting waktu kita mau bicara tentang good or God. Apa sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan kita? Apa yang menjadi rujukan dari semua keputusan yang kita buat? Apakah kebaikan atau kebenaran? Ini dua hal yang berbeda ya. Kita bisa berbuat baik, tapi sebenarnya perbuatan baik kita itu tidak alkitabiah. Seringkali kan kita cuman indikatornya adalah pada saat orang itu senang. Jangan salah ya, pada saat kita melakukan sesuatu yang alkitabiah, belum tentu orang-orang dunia itu senang dengan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan pasti senang. Tinggal tujuannya mau apa gitu kan. Nah, kita mengira sebetulnya karena kita hidup di dunia ini, maka panduan kita adalah melakukan kebaikan. Dan itu keliru. Sebagai orang Kristen, panduan kita adalah melakukan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Allah. Kita kemarin bicara ya tentang mengasihi Allah. Mengasihi Allah, saya kok kurang sepakat ya, karena waktu itu di dalam Alkitab itu dikatakan kasihilah Allah dengan seluruh jiwamu, sekuat tenagamu. Sementara ada pendeta mengatakan mengasihi Allah itu gampang, menghormati Allah itu sulit. Nah, kalau bicara dengan ayat itu seluruh jiwamu, seluruh tenagamu, berarti mengasihi Allah itu juga tidak gampang. Karena mengasihi Allah itu bukan cuma sayang. Kata mengasihi itu artinya menuruti semua perintahnya. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun kita menuruti semua perintahnya. Nah, apa sih bedanya kebaikan dan kebenaran? Ini fundamental sebenarnya. Kalau kebaikan itu belum tentu kebenaran. Kebaikan itu belum tentu kebenaran. Tapi kebenaran pasti adalah kebaikan. Meski dunia tidak memandangnya demikian. Nah, acap kali dalam hidup panduan kita berhenti pada perintah berbuat baik, ya kan? Seperti minggu lalu kita bicara tentang perspektif melakukan kewajiban. Loh, saya ini loh sudah jadi orang baik. Saya berbuat baik loh Kak. Selalu memastikan saya baik. Ternyata itu belum cukup, gitu kan? Saya ini loh sudah berdoa setiap minggu, bahkan ibadah 3 kali ya, karena pelayanan 3 kali sebenarnya, bukan karena ibadah 3 kali kan, pelayanan di 3 gereja. Saya dengarkan tiga pendeta loh. Saya kemarin menyampaikan ke satu pelayan ya, saya bilang kamu boleh melayani di banyak tempat, tapi kamu harus punya satu tempat yang kamu tidak melayani, cuma mendengarkan. Karena kalau pindah-pindah gereja itu sama seperti hari ini kita makan nasi padang, besok kita makan nasi goreng, habis itu makan bermacam-macam ragam. Tapi Anda perlu satu yang ajak sehingga benar-benar tertanam. Ya, moga-moga yang saya omong itu mendengar ya, atau mungkin ikut di live-nya ya. Nah, kadang kita bicara, saya ini berdoa loh Pak. Berdoanya itu sampai 3 jam. Kemarin saya melayani ya. Beliau bersaksi gitu kan, bahwa dia itu awal-awalnya berdoanya cuma 10 menit karena dia bingung mau berdoa apa gitu. Tapi makin lama sekarang bisa 30 menit, bisa 1 jam. Saya langsung nge-crowd ya, saya berdoa itu paling 30 menit, nggak bisa lebih dari itu. Lebih dari 30 menit saya udah bingung mau ngomong apa gitu kan. Sudah saya sebut satu persatu nama kalian, waktunya masih kurang gitu kan. Tapi ternyata berdoa itu intinya bukan panjang-panjangan gitu. Kalau panjang-panjangan namanya pidato ya, bukan berdoa. Dan dikatakan saya ini loh sudah berjemaah, sudah melakukan semua kebaikan. Nah, ini masalahnya. Masalahnya kita itu seringkali terlalu sibuk quote unquote beragama, ya, melakukan semua apa yang dikatakan agama, hingga kita melupakan inti dari semua itu. Apa intinya? Jangan tidur. Intinya apa? Halo? Ada tidur semua. Apa inti dari semua itu? Apa inti dari semua yang kita kerjakan ini? Apa pusatnya? Hah? Tuhannya siapa namanya? Yesus. Oh iya. Iya, bahwa inti dari semua ini adalah Yesus. Kadang kita lupa. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini menggambarkan banget ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah
berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya senang pemegalan bahasa Inggrisnya. Saya memang lebih suka yang bahasa Inggris sebelumnya. Dikatakan ya, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So apart from me, you can do, ya. Anda bisa berhasil, Anda bisa punya pekerjaan yang baik, Anda punya gaji yang besar, but it's nothing. Maka kita banyak melihat kenapa banyak orang yang sudah melakukan semua tata aturan keagamaan, tapi hidupnya terasa kosong atau hampa. Pernah nggak ketemu orang yang seperti itu? Dia udah datang ke gereja nih, berdoanya paling kenceng gitu ya. Kalau penyembahan gitu kan, wah ya, sampai bahkan menjadi pendoa gitu ya. Tapi hidupnya kosong. Lebih parah lagi, dia masih melakukan hal-hal yang menuruti kedagingannya. Dan kadang-kadang saya mikir kenapa ya? Rupanya ini jawabannya. Karena dia memilih kebaikan, bukan Tuhan. Karena dia lupa menyertakan Tuhan. Dia lupa bahwa intinya itu bukan apa yang dia kerjakan. Intinya itu adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan. So, the center is not you. The center is Jesus. Dalam apapun itu pusatnya adalah Yesus. Dan ini jelas sekali kan, kalau kamu di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Kamu kelihatan bagus, tapi buahnya tuh apa ya? Kopong gitu ya, mungkin berbuah, tapi yang asam gitu ya. Jadi tidak ada manfaatnya apa yang kamu hasilkan itu. Terutama menurut saya tidak ada manfaatnya bagi kita. Tidak ada buah di dalam kehidupan kita karena kita sibuk dengan kebaikan. Kita sibuk memastikan bahwa orang melihat kita baik. Kita mengira bahwa perbuatan baik kita lah yang menentukan posisi kita di mata Tuhan. Padahal tidak ada satupun yang kau lakukan yang bisa membuat Tuhan lebih mengasihimu. Sama juga tidak ada satupun yang bisa kau lakukan yang membuat Tuhan berhenti mengasihi kamu. Percuma bukan? No, bukan percuma. Intinya adalah Yesus, bukan kamu. Buat saya itu mempermudah ya. Saya tidak perlu jaim. Saya tidak perlu jaim. Karena bukan pencitraan saya yang dilihat Tuhan. Saya tidak perlu berpura-pura. Karena bukan kepura-puraan yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat rupa, dia melihat hati. Dan Tuhan tahu benar hati saya. Makanya tidak perlulah membela diri, tidak perlulah konfirmasi. Yang penting hatimu dengan Tuhan clear. Nanti akan terselesaikan sendiri. Ingat ya, bahwa Tuhan berfirman, dia bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka indikatornya bukan perbuatan kita, tapi apakah Yesus itu ada di dalam langkah hidup kita. Nah ini orang bisa lihat Pak. Ini cuma kalian yang bisa merasakan. Orang melihat dari buah perbuatanmu. Tapi itu bukan menjadi apa ya? Bukan menjadi indikator. Tidak penting apa yang orang lihat. Yang penting adalah apakah kamu merasakan hadirat Tuhan di dalam dirimu. Saya sedang membaca buku God Chaser, mengejar Tuhan. Beberapa teman saya menganggapnya itu karena dia mau meneliti terus Alkitab gitu ya. Saya melihatnya kok ini orang yang sangat rindu terus berada di hadirat Allah. Makanya setiap persekutuan doa itu dia selalu hadir karena dia mencari hadirat Allah. Maka itu tadi ya, bahwa yang menjadi indikator itu bukan perbuatan kita, tetapi apakah Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Nah tadi saya sudah sampaikan ya, kita banyak melihat para penghuni gereja ya, saya sebutnya penghuni gereja ya, yang rajin datang ya, setiap persekutuan datang ya, komunitas datang ya, berdoa paling kenceng Tuhan ya. Nanti kalau waktunya menyanyi kan bahasa rohnya paling kenceng tuh ya, bisa berapa
melakukan semua yang dilakukan oleh Alkitab. Jangankan luar ya, baru duduk lihat Lovely kan, bajunya itu kayaknya kurang cocok, terlalu pendek. Baru duduk nih, belum keluar dari gereja. Why it happened? Saya nggak perlu lah ya. Kita tuh ini kan lagi musim dimana kita suka membedah kesalahan orang ya. Bagi saya itu adalah cerminan. Kadang-kadang saya berpikir dia ini sudah datang ke gereja, bahkan menjadi pengurus inti. Kenapa dia masih melakukan banyak quote-unquote ya kejahatan-kejahatan itu? Saya sempat diskusi juga dengan pendeta Ari ya. Kadang saya gelisah gitu. Kalau melihat layman, tahu ya layman ya, orang kebanyakan masih melakukan hal seperti itu, kita masih maklum gitu ya. Tapi kalau sudah mengaku hamba Tuhan, lalu melakukan itu, ini ada gimana sih? Waktu saya mau menyiapkan ini, saya baru sadar, oh iya ya, karena yang dia lakukan itu, dia tidak menyertakan Tuhan. Dia hanya melakukan itu secara duniawi, secara fisiknya, tidak di dalam hatinya. Dulu itu saya ikut satu grup ya, grup penyembahan PPW gitu ya. Setiap kali kami mau naik untuk melakukan persembahan pujian, pasti suruh ini ya. Dulu saya sampai harusnya gitu ya. Nyanyi dulu sampai patah hati gitu, sampai nangis gitu kan, berjam-jam gitu nangis, baru naik ke atas. Saya pikir, oh ya masih begitu ya, supaya patah hati. Tapi itu sama mereka enggak juga ya. Itu harusnya menjadi sikap hidup kita setiap hari, bukan cuma sampai nangis-nangis terus naik dengan hati yang patah. Kita harusnya sadar bahwa kita ini we are nothing. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi lihat betapa Tuhan itu mengubah kita menjadi seseorang. Betapa Tuhan itu membuat kita menjadi berharga. Yang paling gampang saya lah ya, siapalah Lovely ini ya, selalu dikucilkan orang, dikatakan tidak layak ya, tidak bisa ngomong, nggak ngerti apa-apa. Coba hari ini Tuhan jadikan saya gembala dengan segala challenge-nya ya, dengan segala tantangannya. Tapi Tuhan menempatkan saya di tempat ini. Itu udah bukti nyata. Tidak penting apa yang dipandang manusia tentang dirimu, lebih penting apa yang dikatakan Tuhan tentang dirimu. Kalau kamu terus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan tentang dirimu, maka sikapmu, tingkah lakumu akan berubah seperti apa yang dikatakan Tuhan tentang dirimu. Kalau di parenting itu ya, kita tidak boleh ngomong anak dasar anak nakal gitu ya, karena nanti itu membentuk citra diri dia. Walaupun dia berbuat kesalahan, biasanya dalam positif parenting itu kita ada apa nak? Kenapa tangannya preset ya? Kok gelasnya pecah? Ya, tidak boleh mengatakan kamu tuh ya dasar gitu ya. Karena itu akan membentuk citra diri dia dan akhirnya dia menjadi orang yang kita perkatakan itu. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mendengarkan suara-suara negatif di luar, lama-lama tanpa sadar itu yang kita terima sebagai fakta. Kemarin saya tulis ya, memang orang boleh bicara apa saja tentang saya, mau ngomong apapun terserah. Faktanya, saya punya anak-anak saya. Fakta, mereka mencintai saya tanpa syarat. Mau segila apapun ibunya, dan ibunya memang gila. Nanti kalau kalian sudah lama kumpul dengan saya, ibunya memang gila. Mereka tetap menemani saya. Dan kebenarannya, saya punya Tuhan. Tuhan ini tidak melihat bagaimana saya, dia melihat hati saya, dan dia terus menanti saya untuk kembali pulang. Pulang bukan mati maksudnya. Nah, saya membaca satu artikel yang ditulis oleh pendeta Stephen Thom. Menurut saya ini menarik ya. Dalam salah satu tulisannya itu beliau menyatakan bahwa di masa mudanya beliau itu begitu bersemangat mempelajari Alkitab. Saking semangatnya itu ya, sampai beliau tiba di titik di mana dia kemudian tidak lagi mempercayai kebenaran Alkitab itu. Jadi belajar itu bagus, tapi kamu belajar lupa kamu mendapatkan Roh Kudus di depanmu, tersesat engkau. Beliau berkata, ini saya kutip ya pernyataan beliau karena menurut saya ini bagus kan ya pernyataan beliau di tulisan tersebut ya. Beliau berkata, kesalahan yang sering manusia alami adalah ketika menganggap diri mereka merasa sudah pintar dan berilmu. Mereka menjadi sombong dan merasa diri lebih pintar daripada orang lain. Bahkan ada pula yang merasa lebih pintar daripada Tuhan.
hingga menolak dan menyangkal keberadaan Tuhan. Inilah yang harus kita ingat dengan baik dan benar. Jangan menempatkan diri kita menjadi lebih tinggi di hadapan Allah jika kita ingin mengenal dan mengerti firman Tuhan. Namun, tempatkanlah diri kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan tinggikanlah Dia karena hanya Allah sumber pengetahuan dan kebenaran. Wow, ini penting banget kalau menurut saya. Jangankan bicara Alkitab deh, karena saya sering sekali gitu kan, kalau saya mau ngajak pendeta gitu kan, pendeta ikut ibadah gitu. Lah, ngapain? Terus saya suka ngapain? Ya duduk mendengarkan khotbah. Lah, ngapain saya mendengarkan khotbah? Ya saya mau khotbah gitu kan. Lah, gitu kan. Atau waktu duduk mendengarkan khotbah, alih-alih mendengarkan dengan seperti anak kecil, Yesus bilang anak kecil yang pemilik surga ya. Kenapa? Anak kecil kalau ada yang ngomong, dia melongo. Dia tidak punya prejudis. Kalau kita mendengarkan firman dengan prejudis, kita nggak dapat apa-apa. Itu tadi yang dikatakan, kita menempatkan diri kita bahkan lebih tinggi dari Allah. Nah, bagaimana kemudian supaya kita bisa memastikan diri kita bahwa kita sudah memilih Tuhan dan bukan kebaikan? Nomor satu, terus menjadikan Yesus pusat segalanya. Ini bukan tentang pemahaman kita, bukan tentang logika kita. Maka tidak penting apakah perintahnya itu masuk akal atau tidak, apakah perintahnya itu membuat kita senang atau tidak. Yang penting adalah apa yang menjadi pemikiran Tuhan, apa yang jadi keinginan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang sering meleset nih. Saya beberapa kali ketemu teman, kalau saya tanya, jadi apa rencana tahun depan? Nggak ada. Saya ikut Tuhan aja lah. Toh kalau nanti saya bikin rencana, Tuhan juga yang menangkan, Dia yang menangkan rencananya. Nggak gitu juga konsepnya gitu ya. Memang yang paling penting adalah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka cara terbaiknya adalah Anda mempelajari. Ini yang kedua, terus belajar. Bukan menyelidiki firman ya, tetapi menyelidiki pengajaran akan firman. Bukan mempertanyakan kebenaran firman, tapi terus menyelidiki apa sih sebetulnya yang dikatakan, yang Tuhan hendak katakan lewat firman-Nya. Karena kalau kita terus menyelidiki kadang-kadang firman-Nya itu udah jelas banget ya, jelas banget, tapi kita tuh terlalu canggih, terlalu pintar, kita kulik, akhirnya meleset dari makna yang sebenarnya. Saya punya sahabat yang terus mengulik ayat dengan dalih karena dia ingin lebih jauh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan mencari logika atas perintahnya. Mengenal Tuhan itu mengenali hati Tuhan. Hati yang mengasihi kita, hati yang ingin kita semua selamat dan kembali masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu cuma satu, untuk punya hubungan yang intim dengan umatnya. Matius 7:7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus cari kenali Tuhan, terus belajar. Jangan lupa menempatkan Yesus di pusat segalanya dan menyertakan Roh Kudus dalam waktu kita belajar dan belajar. Yang ketiga, selalu jadikan Injil sebagai rujukan. The good and the God, ya. Kebaikanmu itu harus berasal dari rujukan Injil. Kebaikanmu itu harus menyertakan Yesus di dalamnya. Dalam segala hal, waktu membuat perencanaan, membuat hubungan, menjalin hubungan, pertemanan, persahabatan, pekerjaan, kehidupan apapun, selalu jadikan Injil sebagai rujukan. Terus merujuk ke Injil. Apa yang dikatakan Alkitab tentang apa yang sedang kamu alami, percayalah semuanya ada di sana. Ya, meski bagi dunia pilihan keputusan itu nampak aneh, bahkan tidak masuk akal. Nah, ini kan harusnya terima pekerjaan itu ya. Saya pernah sebetulnya sudah diterima bekerja di Singapura ya. Sudah diterima. Saya sudah pamit kok ya, di setiap gereja saya sudah pamit ya. Ternyata visa saya ditolak. Ya, visa saya ditolak. Lalu saya bersaksi di gereja-gereja itu dan mereka bingung. Biasanya orang diam-diam kalau gagal kan, saya bersaksi.
Saya berkata bahwa Tuhan luar biasa menyelamatkan saya dengan menggagalkan visa saya. Dan Anda tahu beberapa bulan setelah itu COVID melanda. Kalau saya jadi berangkat ke Singapura waktu itu, saya tidak bisa pulang, tapi juga tidak ada pekerjaan, karena pasti mereka akan lay off saya kan, karena tidak ada pemasukan. Bayangkan, segala yang terjadi dalam hidupmu itu bagi saya, keberhasilan yang saya dapatkan, itu adalah perkenanan Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Tapi semua kegagalan yang terjadi dalam hidup saya, itu adalah penyelamatan Tuhan. Enak toh dari Gusti. Tidak ada sedihnya, gagal Tuhan sedang menyelamatkan. Tugas kita di dunia ini bukanlah perang dengan orang-orang dunia. Karena ingat ya, kita ini kan bukan warga dunia, melainkan warga kerajaan surga. Maka tugas kita di dunia ini adalah menunjukkan kepada dunia yang gelap bagaimana terang itu beroperasi. Jadi ingat ya, pilih God over good. Mari kita berdoa. Ayo, mari berdiri. Kalau dari bilang 20 menit tops selesai kan? Makin canggih kan? Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan. Terima kasih untuk mengingatkan kami untuk terus menjadikan Engkau pusat dari segalanya. Bapak, terus ajari kami, terus bimbing kami Bapak, agar apapun yang kami lakukan itu sejalan dengan rencana-Mu, agar semua yang kami lakukan berhasil adanya. Bapak, kami berjanji kami akan lebih rajin membuka Alkitab kami, mempelajari Alkitab kami, dan berusaha mengenali Engkau lebih dalam lagi. Karena kasih-Mu lah yang kami inginkan, kehadiran-Mu lah yang kami rindukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur kami berdoa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Tapi kali ini kita bukan berdoa, kita akan mendiskusikan topik ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu nanti kita akan melihat apa kata Alkitab ya. Kita
berdoa setiap awal bulan di tanggal 1, itu kita berdoa bersama. Kemudian di tiap minggunya ada, saya tidak mengatakan bulan kitab ya, tapi kita mendiskusikan topik-topik yang ada di sekitar kita ya, dan lihat apa kata Alkitab. Nah, minggu depannya lagi akan ada yang untuk anak remaja ya. Jadi nanti saya akan buat flyer, tolong sebarkan ke teman-teman yang punya anak remaja ya, terutama SMP ke atas ya. Kita akan diskusi dan mendoakan mereka. Ya, mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur atas sore hari ini Bapak. Kami bersyukur atas ibadah yang berjalan dengan lancar. Kami bersyukur atas semua yang berjalan dengan baik. Bapak, kami mengangkat tangan kami. Kami mendoakan sahabat-sahabat kami Bapak, yang saat ini dalam pergumulan Bapak. Engkau yang tahu apa yang sedang mereka alami. Engkau yang tahu apa yang mereka butuhkan. Bapak, inilah saatnya untuk menunjukkan dirimu ke dalam hidup mereka. Tunjuk nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Bapak. Jangan biarkan mereka lepas Bapak. Jangan biarkan mereka menghilang Bapak. Pegang terus tangan mereka Bapak. Tunjukkan mujizat-Mu yang masih nyata bagi masing-masing dari kami. Bapak, hamba berdoa agar sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam keadaan sakit Bapak, hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kau pulihkan semuanya Bapak. Dia yang sedang sakit Kau bangkitkan, hatinya yang terluka Engkau pulihkan, jiwanya yang jatuh Engkau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa Bapak. Engkau Allah yang berdaulat Bapak. Engkau yang berkata daulat-Mu itu melebihi segala-galanya. Maka hari ini Bapak, dengan kuasa-Mu hamba memohonkan agar Engkau menunjukkan kuasa-Mu terhadap sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal Bapak. Semuanya tercakup dalam doa kami. Mereka yang sedang dalam masalah ekonomi Bapak, oh Bapak, saat ini hanya Engkau yang bisa turun tangan membantu mereka. Kami lemah Bapak, kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kami percaya Bapak, bahwa kami punya Tuhan yang penuh kuasa. Kami punya Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Kami punya Tuhan yang membuat mujizat, dan kami percaya mujizat itu ada sampai hari ini. Bapak, kami berdoa untuk semua pelayan yang ada di hari ini Bapak. Engkau yang melihat hati mereka, Engkau yang melihat keinginan mereka untuk terus melayani. Maka Bapak, atas hati-hati itu Bapak, Engkau berkati seluruh kehidupan mereka. Segala apa yang mereka inginkan Bapak, Kau jadikan di dalam nama Tuhan Yesus. Keinginan Jody, keinginan Rio, keinginan Robin, Bapak Bastian, dan juga Amos Bapak, semua Engkau jadikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama percaya, yang mereka inginkan adalah untuk kemuliaan-Mu saja. Kau tempatkan mereka di tempat-tempat yang tinggi. Kau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Kau jadikan mereka terang dimanapun mereka berada. Keajaiban terjadi dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, untuk istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Bapak, hamba bersyukur untuk gereja yang Kau berikan Bapak. Sebelumnya hamba bersyukur untuk pemilu yang akan dilakukan. Hamba bersyukur untuk kedamaian yang terus Engkau jaga. Hamba percaya Bapak, Engkau tengah bekerja, Engkau sedang bekerja. Engkau mempersiapkan negara kami agar negara kami menjadi negara yang luar biasa dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba terlalu percaya Bapak, tidak ada satu kuasa pun, kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan-Mu Bapak. Maka kami semua tenang, kami semua damai, karena kami percaya, kami beriman kekuatan-Mu bisa mengalahkan semua kekuatan kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mematahkan semua kuasa kegelapan yang mencoba memporak-porandakan negara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpilihlah pimpinan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpilihlah pimpinan yang akan membawa kami lebih dekat kepada-Mu, membawa negara kami lebih dekat kepada-Mu. Kami percaya pemilu tanggal 14 nanti akan berjalan dengan damai Bapa, berjalan dengan aman Bapa, dan kami semua akan menerima pemimpin terpilih dengan hati yang lapang, dengan keinginan untuk terus maju dan membangun negara kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa untuk gereja kami ini Bapak. Ini bukan gereja kami, ini adalah gereja milik-Mu Bapak. Engkau yang membuka gereja ini, maka hamba percaya Engkau yang akan bertanggung jawab atas gereja ini. Engkau akan memenuhi semua kebutuhan gereja ini. Engkau akan memenuhi kursi-kursi kosong Bapak, memanggil semua jiwa-jiwa yang perlu kami layani. Tugas kami hanya melayani Bapak, tugas kami hanya bekerja. Engkau yang menyediakan segalanya. Tempat permanen yang kami dambakan Bapak, kami percaya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak besok, tidak lusa Bapak, hari ini juga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami kuat Bapak, iman kami kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini Bapak, Papi Gembala kami Bapak. Hamba bersyukur bertemu dengan Papi Bapak. Hamba bersyukur belajar banyak dari Papi, maka Engkau yang akan memberkati Bapak.
dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan Allah kita dan terima berkat-berkat daripadanya. Tuhan memperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan